yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Baik yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Angkasa, dan yang saya hormati seluruh guru dan tenaga kependidikan SMK Angkasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memandu acara pada siang hari ini. Dan yang pertama saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya, dan yang keempat presentasi mengenai diseminasi budaya positif yang akan dibantu oleh saya sendiri. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menginjak acara yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai guru di SMK Angkasa. Yang akan dibantu oleh saya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, untuk pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, kalau kita harus tahu dulu diseminasi budaya positif. Nah, kita lihat dari pendahuluannya dulu. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman. Nah, di sini peserta didik kita anggap sebagai bibit tanaman, dan seorang guru di sini kita anggap sebagai seorang petani atau tukang kebun, seperti ya. Nah, kemudian dari uraian tersebut kita bisa memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya tujuan dari aksi nyata budaya positif atau diseminasi budaya positif di sini, tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik, selanjutnya
harapan sebagai seorang guru di sini sesuai dengan diseminasi budaya positif, harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik dalam lingkungan sekolah, rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya, nah dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan atau yang saya paparkan. Yang pertama yaitu tentang konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada materi tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan satu lagi atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, menginjak pertanyaan yang pertama, yaitu saat saya menyampaikan budaya positif, apakah apa yang terbesit dalam Bapak Ibu budaya kaitannya dengan disiplin positif, yaitu pengertian nilai-nilai kebajikan universal. Sifat nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan junjungan mulia yang ingin dicapai, atau nilai yang bersifat universal, atau nilai-nilai yang baik yang telah disepakati bersama. Berasal dari kata kebajikan itu sendiri adalah kebaikan. Dan contoh nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila, salah satunya ini adalah termasuk contoh nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat berkebinekaan global, dan yang terakhir adalah nilainya adalah gotong royong, dan yang terakhir adalah nilai kreatif. Nah, ini juga termasuk salah satu merupakan beberapa contoh nilai-nilai dari kebajikan universal. Kemudian kita menginjak materi yang selanjutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya mohon tanggapannya sebagai seorang guru saat Anda mengajar hadir tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Saat Anda mengajar masuk ke ruang kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Bu Devi mungkin? Tanggung jawab. Oke, ada yang lain? Selain tanggung jawab, Bu Evi? Kesadaran akan tugas kita dan jadwal kita, tahu jadwal. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kembali lagi, motivasi kita mengajar atau hadir tepat waktu yaitu tanggung jawab dan mengetahui bahwa kita sudah menjadi tugas kita untuk hadir tepat waktu dan masuk dan mengajar tepat waktu. Nah, di sini ada beberapa motivasi dari motivasi seorang guru kalau datang tepat waktu saat mengajar itu apakah disebabkan karena takut ditegur oleh atasan, atau yang kedua adalah apakah kita ingin mendapatkan suatu penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya kita harus melihat beberapa contoh motivasi perilaku manusia. Dan di sini sudah saya tayangkan. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti tadi motivasi kita datang mengajar tepat waktu untuk karena takut oleh atasan atau karena ingin mendapat penghargaan. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Kalau kita melihat dari poin yang pertama dan kedua, di sini motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berarti motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, ya, tidak tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat dari poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini akan menjadikan motivasi intrinsik, seperti kita tadi sudah menyampaikan bahwa motivasi kita datang mengajar tepat waktu adalah untuk sebagai sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan memahami teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang sangat menarik banget karena di lingkungan sekolah kita mungkin kita tahu belum semuanya memahami apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan di sini apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini. Di sini hukuman artinya
tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, dan tidak dilibatkan. Sedangkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Oke, baik. Atau pengarahan dari satu pihak guru saja, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Nah, baik, untuk hukuman ini memang sangat dampaknya sangat luar biasa untuk siswa kita. Ternyata ya Bapak Ibu, saya telah mempelajari pelajaran ini, saya lebih memahami, oh ternyata selama ini saya juga salah dalam memberikan semacam ini suatu konsekuensi atau hukuman kepada siswa. Dan sekarang saya setelah pelajaran ini lebih paham. Dan contoh hukuman di sini misalkan dari lari, kita menyuruh siswa untuk lari di lapangan basket karena siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, itu secara tidak langsung akan menyakiti hati anak atau menyakiti hati siswa, karena itu kesepakatan yang diambil oleh kita sendiri dan anak tidak dilibatkan. Padahal seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian konsekuensi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsekuensi di sini? Konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada suatu pelanggaran. Dan contohnya di sini adalah murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya, seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses untuk memperbaiki kesalahan murid untuk menanamkan disiplin positif. Nah, kembali lagi ke disiplin positif sebagai bagian budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, baik, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman ini sifatnya tidak nyaman untuk siswa atau murid atau untuk anak untuk jangka waktu yang sangat panjang, gitu ya. Jadi imbasnya atau efeknya itu sangat luar biasa ke anak. Dan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, tapi selanjutnya mungkin setelah anak menerima konsekuensi akan kembali lagi seperti biasa, akan kembali lagi seperti karakter yang seperti biasanya. Kemudian restitusi. Nah, restitusi di sini menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kita akan pelajari di sesi yang selanjutnya. Oke, baik. Sekarang kita melanjutkan ke pengertian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau di kelas Ibu sering menggunakan istilah keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutnya ke keyakinan kelas. Seperti yang tadi sudah saya uraikan, kalau Bapak Ibu misal masuk ke dalam kelas di situ dengan menyampaikan ke anak-anak itu membuat keyakinan kelas atau membuat peraturan atau kesepakatan kelas. Oke, baik, ada yang keyakinan kelas, ada yang peraturan, dan ada juga yang kesepakatan. Oke, baik, di sini kita pahami dulu apa sih perbedaan antara keyakinan, kesepakatan, dan satu lagi peraturan. Nah, di sini kita lihat pengertian dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi di sini keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama. Dan contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misal, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang ditekankan itu bukan hanya sekedar peraturan saja naik kendaraan motor harus menggunakan helm, tetapi nilai-nilai kebajikan yang ditekankan dalam peraturan tersebut adalah supaya kita semuanya selamat. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini atau yang kita sepakati bersama dari peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai motor adalah keselamatan. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, nilai-nilai kebajikan apakah yang terkandung di dalamnya Bapak Ibu?
Oke, baik. Kalau misalkan kita melihat dari peraturan harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah kesehatan. Ya, baik Bapak Ibu. Kesehatan di sini semua orang meyakini dan menyepakati bahwa dengan kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat itu akan menjaga kesehatan kita. Oke, baik. Yang terakhir, kalau di lingkungan sekolah kita memiliki peraturan tidak boleh atau dilarang mereka merokok. Baik, dari sini nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari peraturan tersebut adalah supaya anak-anak bisa selalu menjaga kesehatan. Nah, jadi sama ya Bapak Ibu, kalau peraturan dilarang merokok di sekolah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini adalah supaya mereka menjaga kesehatan. Oke, baik. Jadi seperti halnya keyakinan kelas pun sama. Keyakinan kelas itu intinya adalah kita meyakini dan menyepakati nilai-nilai kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi, saat kita berada di lingkungan sekolah, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas kita memandu anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas setiap kelasnya, dan kemudian keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk membuat siswa kita, murid kita itu menjadi siswa yang disiplin, mandiri dan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu. Sudah dibuat dan sudah disepakati bersama, baik Bapak Ibu. Nah, contoh kalau untuk penerapan keyakinan kelas di dalam lingkungan kelas, seperti yang sudah saya lakukan, yaitu saya membimbing atau saya memandu anak-anak saya atau memandu murid-murid di kelas 11 RPL untuk membuat keyakinan kelas, yaitu dengan cara anak-anak saya memberikan pemahaman dulu tentang keyakinan kelas itu apa. Karena keyakinan kelas di sini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan hanya serangkaian peraturan yang mengatur murid tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi sifatnya ini masih bisa dilanggar. Tetapi kalau keyakinan kelas itu membuat siswa atau membuat murid itu sendiri tumbuh motivasi dari intrinsik atau dalam dirinya untuk melaksanakan itu. Dan contohnya keyakinan kelas di sekolah atau di kelas yang kemarin sudah saya buat adalah keyakinan kelas pada saat anak-anak itu belajar di kelas, seperti halnya sesama teman tidak boleh sesama teman harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian saat siswa kita atau murid-murid kita melaksanakan ujian apapun itu, baik itu ujian semester ataupun ujian akhir semester itu, nilai-nilai universal yang terkandung apa pada saat kita ujian, yaitu dilarang mencontek. Nah, baik, kita ambil tarik kesimpulan dilarang mencontek karena keyakinan kelas sifatnya adalah memberikan kata-kata yang positif. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata dilarang mencontek atau jangan mencontek, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai kejujuran. Jadi diharapkan anak-anak kita, murid-murid kita itu bisa melaksanakan keyakinan kelas sesuai dengan kata-kata yang sudah mereka pilih, yaitu yang bermakna positif bagi diri mereka sendiri. Dan contoh yang lain yang sudah saya sampaikan ke kelas 11 RPL, yaitu pada saat kita setiap harinya di sekolah itu harus menjaga kebersihan. Nah, dengan peraturan harus menjaga kebersihan, keyakinan kelas apa yang anak-anak bisa ambil dari peraturan harus menjaga kebersihan? Yaitu di sini kita bisa membimbing anak-anak atau memandu anak-anak bukan untuk dilarang membuang sampah atau dilarang membuang sampah atau jangan membuang sampah sembarangan, tetapi di sini adalah lebih tepatnya ke menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat saya memandu anak-anak membuat keyakinan kelas, di sini kita menuntut anak supaya mencari keyakinan atau kesepakatan bersama yang bisa memotivasi diri anak-anak kita sendiri untuk timbul atau muncul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melaksanakan dan mentaatinya. Dan secara tidak langsung ini akan menimbulkan
atau membuat atau berdampak kepada siswa kita atau murid kita supaya memiliki karakter yang contoh posisi kontrol yang ada pada video berikut ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya video tentang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, yang keempat, posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan. Baik, yang selanjutnya posisi kontrol sebagai seorang manajer. Silakan itu disaksikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak Ibu. Hebat. Baik, Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol di sini yang diharapkan adalah kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer, di mana kita bisa membantu permasalahan siswa, tetapi sifatnya itu tidak mengejudge, tapi
kita mendorong si siswa tersebut atau murid itu sendiri tumbuh memiliki motivasi dari dirinya untuk bisa mencari solusi. Nah, kita sebagai guru atau sebagai posisi manajer di sini kita harus bisa membimbing dan memberikan dan membantu si anak tersebut menemukan solusinya sendiri. Nah, agar tumbuh siswa itu memiliki sifat atau karakter mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Untuk penutupan di diseminasi budaya positif, di bagian penutupan di sini dalam penerapan budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, tadi standar kepribadian yang dimaksud adalah memiliki dan memahami 5 posisi kontrol yang sudah kita tonton tadi dalam video. Kemudian standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, di mana guru dapat merefleksikan posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau pamong kalau untuk istilah orang Jawanya, atau kita memposisikan diri sebagai seorang manajer yang bisa menuntun muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi tentang diseminasi budaya positif di luar sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan atau saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan lingkungan sekolah kita bersama. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan waktu untuk kita semua akan melakukan atau akan membuat keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar belum apa itu yang dibahas dengan keyakinan kelas? Sudah pernah mendengar? Belum tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan di sini keyakinan kelas itu semacam peraturan kelas yang mana harus disepakati bersama, ya. Dan kaitannya dengan kesepakatan itu berarti bukan hanya sekedar peraturan, tetapi sudah keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan, berarti itu tujuannya untuk apa? Supaya kalian bisa meyakini bahwa apa yang sudah kita sepakati bersama nanti terkait dengan keyakinan kelas atau peraturan yang akan kita sepakati bersama itu, kita bisa melaksanakannya atau kita bisa melaksanakan untuk kita semuanya, ya, termasuk kalian. Jadi dalam keyakinan kelas ini dibutuhkan kesepakatan di mana semua siswa itu harus meyakini apa yang harus kalian lakukan gitu selama kalian mengikuti proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Ya, Ibu kasih gambaran dulu sebelumnya. Bicara tentang keyakinan, ya, Ibu kasih gambaran dulu nih. Kalau kita bicara tentang keyakinan, itu kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Contoh, Ibu kasih contoh dulu. Ada peraturan kalau kita naik kendaraan sepeda motor itu harus menggunakan apa? Helm. Ya tidak? Nah, kalau kita tahu peraturan menggunakan sepeda motor itu harus memakai helm, berarti nilai-nilai kebajikan apakah yang terkandung di dalam peraturan tersebut? Kira-kira apa? Supaya apa sih kita menggunakan helm kalau naik motor? Selamat, ya. Berarti dari peraturan kita harus menggunakan helm saat berkendara motor, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya adalah keselamatan. Nah, begitu juga kalian saat ada di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah, kita harus membuat keyakinan kelas supaya kita bisa meyakini dalam diri kita dan kita bisa melaksanakan dengan tanggung jawab. Paham? Ya, contoh yang ada di lingkungan kelas misalnya seperti ini. Sesama teman, apa yang harus kalian lakukan? Hubungan kalian dengan teman satu sama lain, hubungan kalian dengan guru, apa yang harus kalian lakukan? Saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong. Berarti nilai-nilai kebajikan yang terkandung saat kita berada di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas adalah salah satunya saling menghargai
Oke, contoh yang lain, misalkan begini, saat kita sedang melaksanakan ujian, baik itu ujian semester atau tes, ya. Saat kita melakukan ujian, berarti ada peraturannya kan? Peraturannya tidak boleh mencontek, ya. Tetapi dalam keyakinan di sini tidak boleh kita menggunakan dilarang mencontek. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan itu, kalau peraturan itu boleh ditulis dengan dilarang mencontek. Tapi beda dengan keyakinan. Keyakinan itu yang ada dalam diri kita. Kita harus meyakini bahwa dalam situasi kita mengerjakan PR atau mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian, itu dilarang mencontek. Itu keyakinan yang kita tanam dalam diri kita adalah apa? Kita harus jujur. Iya. Paham nggak? Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas adalah nilai-nilai nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita yakini bersama. Paham? Satu lagi contohnya nih, misalnya kalau di lingkungan sekolah berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan atau pokoknya masing-masing semuanya harus tahu kebersihan itu utama. Ya. Dan kalau kita mau meyakini dengan kita harus ada peraturan menjaga kebersihan, berarti keyakinan apa yang harus kita buat? Yang utama adalah menjaga kebersihan. Walaupun dalam peraturan tertulis apa? Dilarang membuang sampah sembarangan, misalkan dilarang menyimpan atau membuang sampah di kelas dan sebagainya. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita harus meyakini bahwa yang namanya menjaga kebersihan itu adalah utama, harus dulu dari diri kita. Paham? Paham tidak? Oke, baik. Kalau sudah paham, sekarang kesempatan hari ini saya akan membuat keyakinan kelas untuk kalian semuanya di kelas kalian, ya, dimana semuanya harus nanti ada tumbuh dalam diri kita sendiri, dan di dalam diri kita sendiri harus meyakini bahwa apa yang sudah kita sepakati bersama itulah keyakinan yang harus kita laksanakan, harus kita jalani. Paham? Oke, baik. Untuk kesempatan hari ini saya minta hari ini kalian itu minta untuk membuat kesepakatan, ya, membuat kesepakatan. Tolong diperhatikan juga dalam membuat keyakinan kelas di sini kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, ya. Misalkan jangan mencontek, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita hindari kata-kata jangan ataupun tidak boleh, ya. Tapi kita menggunakan kata-kata yang positif, seperti halnya jujur, saling menghormati, seperti itu. Paham? Ya. Walaupun ada peraturan jangan mencontek, tapi keyakinan harus kita yakini dalam diri kita sendiri adalah jujur, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, baik. Ibu minta hari ini kalian membuat kesepakatan dulu, kesepakatan dari semuanya, kemudian ditulis di sticky note ini, kemudian nanti kita tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita diskusikan, nanti ibu pilih mana jawabannya yang sama, atau misalkan jawabannya yang tidak sama kan ibu pilih, dan kemudian kita sesudah memilih nanti kita sepakati bersama. Inilah hasil dari apa yang sudah kalian buat, kesepakatan yang sudah kalian buat dan harus diyakini bersama dan akan tumbuh menjadi keyakinan kelas.
selanjutnya, saling menghargai, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Oke, baik. Oke, kemudian tepat waktu masuk kelas. Oke, bagus sekali. Jadi tidak lagi ya, saya nggak tahu. Oke, yang selanjutnya menjaga kebersihan. Oke, setuju ya? Oke, kemudian harus saling menghargai pada teman sekelas maupun adik kelas. Oke, saling menghargai sudah ya? Oke, tidak apa-apa, sama-sama saja. Menghargai satu sama lain, tolong menolong. Ya, baik. Kita ambil ya sebagai keyakinan kelas, yang sudah kita sepakati. Kemudian harus jujur dan baik pada teman. Jujur sudah ada. Kita sampai satu aja. Tolong menolong sudah. Kemudian disiplin sudah. Saling membantu sesama. Belum ya? Oke, kita ambil. Saling membantu sesama. Saling mengingatkan atau mengingatkan teman jika membuat kesalahan. Oke, berarti mengingatkannya dalam hal positif ya. Oke. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab mengerjakan PR tepat waktu. Oke, baik semuanya perhatikan. Ini adalah kita sudah menentukan, kita sudah menyepakati beberapa hal yang harus kalian terapkan di kelas. Ya, ya ini dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama dibacakan lagi saling menghormati, disiplin, jujur. Sepakat? Oke, berarti semuanya pun harus ditanamkan dalam diri kalian masing-masing ya. Bahwa disiplin, jujur, dan saling menghormati itu adalah utama yang harus kita lakukan. Dimanapun kita berada, baik di luar sekolah, di rumah maupun di rumah, masa lakukan. Kemudian saling menghargai, juga tanggung jawab, apalagi hal tanggung jawab. Kaitannya dengan siswa tanggung jawab itu apa? Mengerjakan tugas, mengerjakan PR tepat waktu, tidak menunda bekerja. Oke. Tepat waktu dalam kelas, setuju? Ya, oke baik. Berarti nanti kedepannya harus selalu diterapkan ya. Harus diyakini, semuanya harus diyakini bahwa ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama, harus diyakini bersama, dan kita pun harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kelas. Oke, baik. Oke, kita sudah mendapatkan 8 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nah, oke, untuk selanjutnya saya minta kalian dengan kesepakatan yang sudah kita buat, yang kita yakini sebagai keyakinan kelas, kita sekarang harus membuat persetujuan atau kesepakatan yang harus kita letakkan oleh kalian bahwa kalian setuju apa yang sudah kalian buat ini, kesepakatan kita ini akan kita yakini bersama. Setuju? Oke, baik. Sekarang harus menuliskan.
Nama saya Jati Firmansyah dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebu dari kelas 11 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rismawati dari kelas 11 SMP. Saya Muhammad Uga Gufran dari kelas. Senang sekali. Seru. Bersemangat. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena membuat kita lebih bertanggung jawab. Buat kita lebih menghargai orang lain. Membuat kita lebih disiplin. Membuat kita lebih baik lagi.